Bapak izin bertanya. Terputus ya? Bapak izin bertanya. Boleh? Untuk yang follicle the graft tadi yang bentuk mahkotanya namanya apa, Pak? Gimana? Sorry nggak kedengeran? Untuk yang follicle the graft nama mahkotanya apa ya, Pak? Follicle the graft, nama mahkotanya adalah Cumulus ooporus. Saya tulis ya di chat. Terima kasih, Bapak. Cumulus ooporus. Cumulus ooporus. Tangkainya namanya corona radiata. Terus rongganya namanya rongga antrum. Baik, terima kasih, Bapak. Kita lihat testis. Oh iya, lupa. Satu lagi. Tadi kan yang satu bulat ini namanya tubulus seminiferus ya. Nih, satu bulat ini kan tubulus seminiferus. Nah, di testis, kalau kalian lihat semua di bagian ujung, nih di bagian ujung, jadi yang pembungkus, epitel pembungkus dari si testis itu namanya tunica albuginea. Nah, ini nih tunica albugineanya. Di dalamnya tubulus-tubulus seminiferus. Yang membungkus tubulus seminiferus itu adalah epitel germinativum. Bingung nggak? Aman? Nggak bingung ya? Jadi ini adalah tunica albuginea. Ya, ini kan tunica albuginea, ini kan testis keseluruhan kan dia yang bungkus. Nah, satu ini kan adalah satu tubulus seminiferus. Di bagian yang membungkus tubulus seminiferus bagian pinggirnya itu adalah epitel germinativum. Nah, kita lihat ya tahapan spermatogenesis. Saya tunjuk, kalian jawab. Coba saya tanya. Saya cari ya. Nih, ini apa? Spermatogium B, Pak. B atau A? Apa, A? Apa? Ya kalau nggak A ya B. Ya B ya A. Lihat, kalau misalnya A tadi ciri khasnya apa? Gepeng, Pak. Inti selnya. Ya. Nah, sekarang ini gepeng nggak? Ya. Gepengan mana ini sama ini? Gepengan bawah, Pak. Nah, yang berarti bawah, ini Pak. ini masih B. Ini B nih, ini B, ini sebelah nih B, ini A. Nih. Ya. Jadi, lihat kalau misalnya masih belum terlalu gepeng itu berarti masih B. Ya, ini bulat-bulat nih masih A, ini masih B nih. Ya, kalau gepeng kayak begini, ya ini baru si A. Ini nih gepeng nih, ya kan? Ini gepeng, ini A. Ya. Kemudian kalau saya tunjuk ini apa?
Turtles. Ya, Septoli. Sorry, Pak. Ya. Terus kalau saya tunjuk ini tahapan apa nih? Sel. Pakiten. Pakiten, Pak. Pakiten atau LZ? LZ, Pak. Ayo, pelan-pelan. Lihat dulu. Tadi bedanya apa sih? Kalau leptotenzigoten itu kan di awal. Jadi dia bentuknya dalamnya masih hitam. Sedangkan kalau misalnya pakiten, dia itu seperti jeruji. Ya kan? Ada kayak garis-garisnya, roda pedatinya. Ini Itu pakiten. pakiten. Pakiten, betul. Pakiten. Tapi kalau saya tunjuk kayak begini nih, mana ya? Nih. Apa, Bang? Apa, Bang? Ini apa, Bang? Itu LZ ya, Pak? Itu LZ. Ya, ini LZ. Ya, ini LZ. Terus kalau saya tunjuk ini apa? Ini kecil. Spermatid bukan, Pak? Iya, spermatid. Spermatid. Ya, spermatid, betul. Ini? Sertoli, Pak. Sertoli. Kompak banget jawabnya, Bun. Kita lihat sel Leydig ya. Leydig mana? Kita lihat perbatasan. Aduh, sinyal. Nah, ini sebenarnya sel Leydig sih. Ini nih. Ini tuh sel Leydig nih sebenarnya. Ya. Saya mau coba nunjuk satu orang. Alia Vira. Iya, Bapak. Kita coba ya. Kalau menurut kamu ini apa? Ayo apa? Pakiten bukan, Pak. Ya, pakiten. Bukan. Dia nggak ada garis-garisnya. LZ. LZ. Ya. Jadi kalau ada garis-garisnya kayak jeruji. Nih. Ini garis-garis nih. Bukan. Bukan, maaf. Mana ya garis-garis nih? Garis-garis nih. Nih. Nah, ini baru LZ, pakiten. Ya. Kalau LZ dia itu gelap. Jadi ini ya ini masih LZ nih, ini LZ nih, ini jelas banget nih LZ nih. Ini LZ nih.
Ya. Nih, ini LZ, ini LZ. Kelihatan. Ini LZ nih. Oh enggak, ini kan ini nempel ya, berarti bukan. Ini LZ nih. Ini LZ nih. Jadi selain teman-teman lihat inti selnya, teman-teman lihat juga lokasinya dia. Kalau dia nempel dengan si epitel germinativum, itu artinya dia itu spermatogonium. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tadi fungsi Leydig apa? Menghasilkan testosteron. Ya. Sertoli? Memberi nutrisi kepada sel sperma. Oke. Nah, sekarang yang cowok udah selesai, aman? Aman, Pak. Aman ya. Sekarang kita yang ke cewek. Oh, sebelum ke cewek. Kita lihat penis. Penis kalau dipotong tuh kayak begini. Ya, saya bilangnya tuh kayak mukanya lalat, mata lalat tuh enggak? Nah, kita lihat di sini. Tunica albuginea. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini kan ada bagian yang membungkus ya. Nih. Ya, ada bagian yang membungkus, itu namanya tunica albuginea. Kemudian bagian matanya yang jadi mata itu namanya corpora cavernosa. Ya, corpora cavernosum sama. Ya, ini. Kemudian aman ya. Jadi yang jadi mata itu adalah corpora cavernosa. Terus nih yang jadi apa nih? Daerah mulut ya. Ini namanya mana tadi? Mana tadi? Nih, corpus spongiosum. Ya, jadi yang jadi ini nih, ya mulutnya ini adalah corpus spongiosum. Di yang mulutnya ini adalah uretra. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di bagian luar-luarnya dari si penis, ini ada yang kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya pembuluh darah. Jadi proses ereksi itu adalah ketika bagian dalam sini terisi darah dengan penuh, ya darahnya jadi masuk, sehingga pembuluh darah vena untuk membuat darahnya kembali ke jantung itu ketekan, ya jadinya darahnya ketahan di dalam penis, jadinya ereksi seperti itu, ya bentuknya kayak mata lalat. Yang jadi mata namanya corpora cavernosa. Yang jadi mulut ini namanya corpus spongiosum. Tengahnya nih bukaan bibirnya itu adalah uretra. Ya. Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Sekarang kita lihat cewek. Kita lihat ya, sekarang kita mulai lihat dari prinsipnya sama. Nantinya ada tunica albuginea di bagian luar, paling luar, ya, tunica albuginea. Ini, kemudian nanti ada yang namanya epitel germinativum. Jadi nempelan nih, si tunica albuginea sama epitel germinativumnya nempel. Nah, sekarang kita lihat folikel primordial. Kalau misalnya kamu cari folikel primordial, itu cari di pinggir-pinggir. Jadi makin matang dia makin ke dalam. Nah, kamu lihat di sini ada bulutan-bulutan kecil. Nah, ini adalah folikel primordial semua. Saya pernah bilang kalau perempuan itu tuh kayak ibarat
Tuhan kasih kamu ketika kamu lahir, Tuhan kasih kamu 1 koper. Nih, isinya adalah jumlah sel telur kamu. Ini nih, ini jumlah sel telurnya ini nih. Ya, setiap bulan dikeluarin 1. Nanti kalau udah habis, namanya kamu menopause. Itu. Ya, jadi dikurangin aja. Misalnya menopause-nya umur berapa. Terus kamu pertama kali menstruasi di umur berapa. Berarti jumlah sel telurnya ada berapa tuh yang Tuhan kasih. Tuh. Ya, ini adalah folikel primordial. Kemudian masuk ke dalam, kita lihat ya, ini urut ya, ini folikel primordial, ini folikel primer, kelihatan nggak? Ya, ini folikel primer. Folikel primer udah agak gedean ini. Ini juga nih folikel primer. Ya, bedakan bentuknya. Dia sudah ada sel TK. Ya, granulosanya nggak gitu kelihatan. Oke, kemudian kita masuk lagi ke dalam. Ini masih primer, primer yang udah menuju sekunder. Nah, ini sekunder nih. Ini sekunder hampir tersier sebenarnya. Ya, sudah agak gede soalnya dia. Dia kecilan nggak? Oh ya, ini sekunder nih. Ini sekunder. Karena kalau teman-teman bandingin dengan primer, ini primer, ya, ini primer, ini sekunder. Ini jauh lebih gede ukurannya. Kelihatan ya bedanya? Ini primer, ini kan primordial. Ini primer, ini sekunder. Ya. Kemudian ini sekunder udah agak ke tersier. Ini adalah rongga antrum. Ya, teman-teman lihat ini adalah rongga antrum. Nah, kalau folikel de Graaf yang udah jadi, itu yang kayak gini. Nah, ini sekunder nih. Ini masih sekunder. Dia masih kecil nih, ini udah tersier nih. Sekunder ke tersier atau tersier ke de Graaf nih. Ya, dia udah terbentuk antrumnya tapi masih belum ada tangkainya. Kalau yang udah de Graaf banget, ini. Ini udah de Graaf banget sih itu. Nah, ini de Graaf juga nih. De Graaf cantik nih malah. Mahkotanya apa namanya? Apa nama mahkotanya? Cumulus oporus. Ya, Cumulus oporus. Tangkainya? Corona radiata. Iya. Nah, udah kan? Folikel-folikel sampai de Graaf aman? Primordial, primer, ini sekunder, ya, de Graaf. Kalau misalnya dia sudah ada antrum tapi antrumnya masih kayak kecil, nggak terlalu jelas, itu juga masih sekunder sebenarnya, sekunder atau tersier, boleh kalian jawab. Yang kayak tadi ini ya, ini sekunder akhir nih, ya. Kalau misalnya dia udah gede, antrumnya itu artinya udah de Graaf. Jadi ciri khasnya de Graaf itu adalah antrumnya gede. Ini boleh kamu jawab de Graaf, ini boleh kamu jawab de Graaf, ya. Aman ya?
Kita lihat badan kuning. Kalau badan kuning, nih. Nih kelihatan nih. Gede. Ini dia badan kuning. Kelihatan, ini isinya lemak. Ya. Nanti kalau misalnya si badan kuning ini udah sembuh istilahnya, nanti dia akan jadi seperti ini. Nih. Ini namanya badan putih, corpus albicans. Nih, ini putih nih, ini bekas ovulasi nih. Nah, ini adalah yang baru. Ini corpus luteum. Itu dia. Ada pertanyaan nggak, teman-teman?